dipersembahkan oleh ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Prof. Ikrar, ASN, aparat diminta netral, sementara kita tahu ada menteri yang menjadi tim ses, kemudian presiden dengan gestur-gesturnya juga menunjukkan keberpihakan. Jadi apakah kita masih bisa percaya pada ucapan Presiden Jokowi? Saya termasuk orang yang sudah tidak percaya lagi pada ucapan presiden ya. Ya karena memang itu selalu terjadi dramaturgi itu ya. Atau kemudian dia sangat konsisten dengan ketidakkonsistenan beliau ya. Saya beri contoh misalnya. Dia juga yang bilang bahwa semuanya nggak boleh berpihak. Tapi dia juga yang kemudian mengatakan bahwa presiden itu boleh berpihak, menteri boleh berpihak, boleh kampanye. Sekarang begitu banyak orang yang mengkritik beliau, kemudian dia juga yang kemudian ASN, kemudian intelijen, TNI Polri, KPU nggak boleh berpihak. Tapi dia tidak mencabut loh kalimat dia bahwa presiden itu boleh memihak gitu kan. Ini suatu hal yang benar-benar tidak konsisten dan sangat asimetris ya. Makanya saya berkali-kali mengatakan ini pemilu yang tidak simetris ya. Maksud saya yang tidak simetris itu paslon lain yang tidak memiliki kekuasaan ya lo terima aja gitu kan. Tapi dia yang punya kekuasaan dia bisa melakukan apa saja ya. Termasuk juga penipuan-penipuan yang dilakukan terhadap Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Dan saya harus berani mengatakan di forum ini ya, Presiden itu benar-benar melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati pada 98 ya, bahwa kita sudah sampai kepada the point of no return. Tapi dia ini memutar balik arah jarum jam dari reformasi itu sendiri ya. Dan Anda juga tahu ya, buat saya ya, kalau yang namanya demokrasi itu nggak bisa mengajukan anak sendiri, anak kandung sendiri ya, untuk menjadi presiden ataupun gubernur, wali kota atau juga wakil presiden pada saat orang itu sedang berkuasa ya. Dan jangan kita bicara bahwa wah ini kan kehendak rakyat. Baik. Siapa bilang kehendak rakyat? Memang si Gibran Raka Buming Raka itu ada suatu proses untuk menjadikan dia sebagai calon wakil presiden. Enggak, itu kan cuma ini gue kasih, terima ya. Ini tergantung lo mau pilih enggak ya. Jadi itulah yang terjadi dan buat saya ya sikap presiden yang seakan-akan ya mengabaikan suara-suara orang bawah ya, yang kemudian mereka seakan-akan menjadi orang-orang yang the voice of the voiceless ya. Tapi Anda jangan lupa apa yang dikatakan oleh Bung Isnur tadi itu adalah suara-suara yang orang akar rumput, orang bawah yang seakan-akan tidak mengerti hukum, tapi mereka sudah mengatakan gimana kalau ada dua institusi, yang satu namanya Mahkamah Kehormatan MK, yang satu lagi DKPP, sudah menyatakan bahwa ini udah nggak benar. Kemudian kok masih tetap melenggang menjadi calon wakil presiden. Baik. Ini saya baru nonton tadi ini loh. Saya bilang, gila juga ya. Orang pada tingkatan yang boleh dikatakan terendah dalam strata ekonomi, sosial ekonomi kita ya, itu pun sudah punya pandangan semacam ini. Baik, dan itulah yang disuarakan oleh para guru besar atau maha guru ini begitu. Pak Mas Isnur tadi mengatakan bahwa ini bisa menjadi contoh bagi orang-orang di bawah, bagi akar rumput. Apakah termasuk pola-pola seperti ini, pembungkaman demokrasi, intimidasi yang diduga dilakukan aparat itu berpotensi terus berlanjut jika rezim yang akan memerintah nanti adalah rezim penerus dari rezim ini? Ya, ketika Pak Jokowi ngasih sinyal dia berpihak, dia ngasih simbol menemui pihak-pihak yang dia dukung, ditiru oleh menterinya. Saya yakin juga aparat ya dalam konteks Bayangkara ini kan menjaga pemerintahan, dianggap itu menjaga warmah presiden gitu. Sehingga banyak inisiatif
yang dilakukan bagian dari mendukung kode-kode presiden. Dan saya melihat banyak juga sekarang mulai sikap-sikap di lapangan ASN, kepala desa dan lain merasa aman melanggar. Kenapa? Karena presidennya nyontoh melanggar gitu. Kemarin di Jakarta ada tuh RT RW berkumpul, loh wah, ini aja kampanye presiden, kenapa kami nggak kampanye? Jadi sekarang tumbuh perlawanan masyarakat di lapangan ya, semangat baru melanggar hukum. Karena mereka pede. Presidennya melanggar, mereka juga nggak disanksi juga gitu. Jadi tatanan hukum akhirnya hancur, Mbak. Dan yang lebih parah lagi kalau ini hancur kemudian yang kena ya aparatnya sendiri ke depan. Masyarakat semakin banyak melanggar, kemudian masyarakat bilang, Anda sendiri melanggar, ngapain kami taat sama Anda? Kalau itu terjadi, chaos. Ya, sangat mengkhawatirkan. Prof. Susi, kalau hukum sudah sering sekali dijadikan alat kepentingan buat penguasa, alat untuk kepentingan politik praktis, untuk mengintimidasi, apa pesan yang bisa Prof. Susi titipkan kepada para penegak hukum di negeri ini? Mereka nanti yang akan bertugas untuk menjaga ketertiban, kelancaran pemilu. Apakah kita masih bisa berharap kepada mereka? Ya, akhirnya semua ini kan menjadi, kalau saya katakan, pencalonan Gibran oleh MK. Ya, waktu itu oleh putusan MK. Kemudian nanti terjadi mereka tidak menerima hasil pemilihan umum. Maka siapa yang akan menyelesaikan? MK juga. Ya. Jadi bahasanya MK memulai, MK yang harus mengakhiri. Nah, ini kan juga harus dipahami oleh para penegak hukum. Janganlah ketika mereka membuat putusan, mereka bermain-main dengan itu. Buatlah putusan yang adil. Buatlah putusan yang bisa mengayomi, memenuhi rasa keadilan. Buatlah putusan yang bisa menumbuhkan budaya hukum. Oleh karena itu kita membutuhkan penegak-penegak hukum, terutama hakim-hakim, yang bisa menggunakan akal sehatnya. Dia punya kapasitas yang baik, yang tinggi. Dia penuh dengan kenegarawanan. Terutama saya bicara untuk Mahkamah Konstitusi ini. Karena apa? Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah pengadilan ketatanegaraan yang dia mengadili persoalan-persoalan politik. Ya. Oleh karena itu, punya potensi untuk terjadi politicization of the judiciary. Dialah yang akan mengadili perkara-perkara mega politik. Ya. Dan mega politik itu salah satunya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pemilihan umum. Ya. Jangan sampai nanti mereka terjadi, mereka menggunakan secara sewenang-wenang, jadi terjadi abusive gitu loh, abusive judicial review. Jadi ketika dia punya wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang, punya wewenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan umum, maka itu harus mereka lakukan fungsi-fungsi itu dengan sangat baik. Mereka harus menilai bukti-bukti itu dengan sangat baik. Mereka menggunakan proportionality test, mereka menggunakan balancing. Jadi memang mereka harus punya kapasitas yang baik. Dan di atas itu mereka punya kenegarawanan yang baik. Jadi mereka harus sadar bahwa mereka juga melakukan apa, fungsi apa, balancing terhadap cabang kekuasaan yang lainnya. Juan Lins itu sudah membuat semacam litmus test untuk menengarai authoritarian behavior, perilakunya itu apa. Pertama misalkan dia katakan adanya komitmen yang rendah terhadap aturan-aturan demokrasi. Kemudian yang kedua, dia tidak mau mengakui adanya oposisi yang legitimate. Kemudian yang ketiga, dia mulai itu kebebasan itu mulai dibatasi, shrinking public space, termasuk kebebasan media. Kemudian dia mentoleransi adanya kekerasan. Nah, litmus test ini kan sebetulnya sudah harus dapat kita baca ya dengan baik. Jangan sampai nanti post election litmus test ini terbukti. Dan kita tidak berharap itu terbukti. Dan kita tidak berharap karena kita ingin Indonesia adalah Indonesia yang lebih baik. Karena apa? Saya teringat tadi Prof. Laksono mengatakan UGM itu kemudian berpikir ya, UGM yang pertama kali seruan, dan itu seakan-akan memenuhi apa yang disampaikan oleh Bung Hatta pada pidato penerimaan Dr. Honoris Causa dengan judul Lampau dan Datang. Beliau berpesan
UGM harus merespon kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Oke, Saya baik. pikir kemudian ini terjadi lagi pada Oke. tahun 2024. Akhirnya UGM yang memulai dan kemudian UGM. diikuti menjalar ke semuanya. Mudah-mudahan sikap kenegarawan itu masih ada ya. Mudah-mudahan di sisa waktu yang terakhir mendekati hari pencoblosan ini kita berharap pemerintahan, penguasa bisa tersadar. Terima kasih Bapak-Bapak, Maha Guru Besar, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.